Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Isu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak Isu. Oh, dengar-dengar Ya, siang ini mau melakukan kucing ya Pak Rizky? iya Pak Isu. Ini kemarin Bu Ika tanya ke saya, katanya ada beberapa hal yang mau diobrolkan. Seperti Oh, itu. kira-kira Pak Rizky sudah memiliki persiapan belum? Persiapan yang saya lakukan kemarin sudah komunikasi waktu dengan Bu Ika, terus menentukan tempat juga untuk kita obrolkan kira-kira tempat yang mana yang bisa santai, rileks untuk saling bertukar pikiran, kurang lebih seperti itu Pak, itu yang kita siapkan. Oh, oke. Terus untuk strategi kucing yang mau Pak Rizky terapkan bagaimana? Strategi yang saya terapkan, mungkin saya menerapkan algoritma Pak, itu data yang sudah dipelajari kemarin, karena saya mempelajari data itu yang mungkin saya terapkan untuk diskusi dengan Bu Ika. Terus untuk kompetensi kucing yang harus dimiliki? Kompetensi kucing, saya kira kita harus sering-sering bertanya, terus ya untuk menggali supaya Bu Ika mungkin kalau ada masalah, kalau pertanyaan yang kita sampaikan tajam, itu kan bisa ini Pak, bisa secara nggak langsung membentuk pola pikirnya Bu Ika untuk menyelesaikan apa yang harus saya lakukan ketika ada masalah seperti itu. Tuh, Begitu. Banyak bertanya lah Pak, itu mungkin strategi saya. gitu. Ya, Terus pertanyaan yang terakhir, harapan Bapak setelah melakukan kucing itu apa ya? harapan saya setelah melakukan coaching itu semoga kalau memang Bu Ika punya masalah bisa terselesaikan, punya solusi dengan sendirinya, itu harapannya. Itu. Oh, begitu Pak. Ya, Oke, semoga sesuai harapan Pak ya. siap Pak Izu. Monggo saya persilakan untuk. Assalamualaikum Mbak Rizky. Waalaikumsalam Bu Ika. Pak Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu Ika. Alhamdulillah. Kira-kira Pak Rizky sibuk nggak? Ya sudah sesuai yang kita sepakati kemarin, hari ini ya free lah. Oh, gini Pak Rizky, ini kan saya sedikit bingung, sedikit ada masalah gitu Pak. Iya. Kira-kira Pak Rizky ada waktu Pak nggak? Hari ini monggo Oke. diceritakan kira-kira Ini, masalahnya apa Bu? Ada masalah apa ini, kayaknya penting banget ini. Ya, di kelas saya itu kan ada 2 murid, itu anaknya tuh susah dikendalikan Pak. Ya. Kalau dibilangin itu tambah ngoyo, terus kalau disuruh mengerjakan tidak mengerjakan, terus malah jahil sama temannya begitu Pak. Yo, itu Bu ya. Iya. Itu menurut Bu Ika itu kira-kira kenapa Bu Ika ya? Mungkin anaknya itu kurang perhatian dari Iya. orang tuanya mungkin Pak ya. Tuh, terus mungkin juga dari lingkungan rumahnya mungkin Pak. Ibu Ika sudah pernah komunikasi dengan wali murid atau orang tua anak tersebut? Untuk sejauh ini belum Pak. Belum pernah ya? Belum. Kira-kira ada nggak Bu Ika rencana untuk berkomunikasi dengan wali murid atau wali kelasnya mungkin Bu Ika? Nah, rencananya itu Pak, saya mau mendatangi orang tua si anak itu, menanyakan kenapa kok anaknya kok bersikap seperti itu tuh loh, susah dikendalikan, itu masalahnya apa gitu. Sejauh ini Bu Ika itu yang sudah dilakukan untuk menganalisis anak itu kenapa kok kenakalannya itu bisa dikatakan beda dengan yang lain Bu Ika ya? Ini Pak, dengar-dengar itu Iya. orang tuanya itu broken home. Oh gitu. Ya, orang tuanya, ibu sama bapaknya itu pisah. Lah si anak ini ikut sama neneknya gitu loh Pak. Oh seperti Tuh, itu. iya. Jadi menurut Bu Ika ini kurang kasih sayang gitu Bu. Iya. Untuk tindakan Bu Ika selanjutnya untuk menangani kasus ini atau permasalahan anak ini kira-kira apa Bu Ika? Ya, yang pertama saya kan akan mendatangi orang tuanya dulu ya Pak ya, menanyakan kok kenapa si anak ini. Terus langkah selanjutnya mungkin saya akan memberi bimbingan langsung pada si anak, itu, ya. mendekati si anak. Betul. Kenapa toh kok dia itu begitu gitu, memberi perhatian khusus lah. Oh gitu ya Iya, Bu Ika, nggih. Kira-kira itu kapan dilakukan Bu Ika? Ya, cepatnya Pak. Cepatnya ini Iya, dalam waktu iya. dekat ini ya. Ya, saya sangat setuju Bu Ika dengan yang akan dilakukan Bu Ika. Jadi memang benar, saya setuju juga untuk anak kalau tingkahnya itu melampaui batas atau mungkin tidak seperti yang lain, dan menurut Bu Ika itu masalahnya adalah dari orang internal keluarganya, orang tuanya sudah berhubung, anak itu kurang kasih sayang dan sebagainya, itu memang butuh perhatian khusus dan kita mau melakukan pendampingan individu gitu, kurang lebih itu kan Iya. Ya saya berharap itu akan berhasil dan saya akan mendukung sepenuhnya Bu Ika apa yang Bu Ika akan lakukan.
Ya, mungkin dari ini Bika sudah ada pencerahan untuk tindakan anak itu Bika. Ya sudah Pak. Oh, Ya. Bika. Setelah berbicara dengan Pak Rizky, saya sedikit ada Ya. pencerahan, sedikit ada apa ya, solusi lah katakannya ya seperti Iya. itu. Kedepannya itu bagaimana saya harus menangani si anak itu. Siap Bika. Oke. Ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, obrolkan siang hari ini. Iya. Semoga lancar Iya. dan anaknya bisa kembali baik. Ya, Semangat, terima Bika. kasih banyak loh Pak Rizky Iya, ya atas sama-sama, masukannya. Bika. Saya jadi lega gimana Iya. untuk menangani si anak ini. Ya, Bika. Oke, itu selamat siang Bika. Ya, makasih Pak Rizky ya. Sama. Alhamdulillah Pak Rizky, kegiatan kucing pada siang hari ini telah dilaksanakan. Kira-kira perasaannya Pak Rizky bagaimana ya? Ya, perasaan saya senang Pak Icu karena bisa membantu teman yang punya masalah dan alhamdulillah juga bisa menemukan solusinya sendiri. Menurut yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, itu kira-kira bisa menemukan solusinya sendiri kan? Kenapa ya? Saya kira kenapa kok harus cerita dulu baru bisa menemukan solusinya sendiri. Yang namanya manusia Pak Icu terkadang kan mempunyai hal yang panik, hal-hal positif itu bisa jadi ditutupi karena kepanikannya itu. Setelah kita ngobrol, terus saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, solusi itu akan muncul sendiri dari dirinya Bika. Jadi obrolan ini bisa dikatakan hal yang positif untuk menonjolkan solusi yang ada pada dirinya sendiri sih Pak itu. Seperti itu. Dan kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa ya Pak ya? Kalau saya pribadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi Pak Ijo, karena sifatnya alur cerita ini, kucing ini kan bagaimana kita banyak bertanya, apalagi pertanyaan itu yang berbobot dan tajam itu secara nggak langsung akan menggali lebih dalam permasalahannya sehingga solusinya juga mudah didapat. Itu yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya Pak Ijo. Oh, gitu Pak Rizky. Okay. Ya, cukup Pak Rizky? Ya, cukup. Terima kasih Pak Icu atas perhatiannya sehingga coaching yang saya lakukan dengan Bika tadi bisa dengan lancar dan sukses bisa membantu Bika sepenuhnya. Oh iya. Oke, makasih Pak Icu. Ya. Saya izin untuk pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Icu. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik. Ini saya dengar-dengar mau melakukan diskusi dengan Bu Mel ya. Oh iya Pak. Bu Melia itu tadi menghubungi saya ingin berdiskusi dengan saya. Kira-kira Pak Icu ingin persiapan yang sudah dilakukan Pak Icu untuk berdiskusi dengan Bu Mela apa? Untuk persiapannya terutama waktu Pak, karena kita kan mencari waktu luang dan yang kedua tempat yang enjoy dan enak buat ngobrol gitu Pak. Sudah ya persiapan itu ya? Sudah Pak. Untuk strateginya sendiri Pak Icu yang kira-kira untuk diterapkan untuk strateginya saya akan menggunakan alur cerita Pak. Oh, alur cerita ya? Iya Pak. Sedangkan kompetensi coaching sendiri yang Pak Icu miliki untuk melakukan diskusi ini apa? Untuk kompetensi coaching yang saya miliki itu kita akan lebih banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Pak. Ya, okay. Kalau yang terakhir Pak Icu, harapan Bapak untuk setelah melakukan coaching ini harapannya apa? Seperti apa? Harapan saya itu setelah melakukan coaching saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Melia tersebut. Ya, mantap. Oke, sangat persiapannya yang sangat matang Pak Icu. Semoga harapannya tercapai dan diskusinya lancar hari ini. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Bu Mela bisa dipersilakan masuk untuk melaksanakan diskusi. Oh iya Pak. Makasih Pak Rizky. Iya, monggo Bu Mela bisa dipersilakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Icu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Icu. Pak Icu kira-kira sibuk enggak ya? Ya Bu Melia, saya tidak sibuk. Ada hal yang harus Ibu Melia bicarakan? Ini ada Pak, ada sedikit masalah tentang anak-anak. Ini permasalahannya anak-anak di kelas. Emangnya setelah
berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan nantinya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Pak Ijo. Oh, saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira masalahnya apa ya? Permasalahannya itu, Pak, anak-anak itu kurang memahami atau kesulitan dalam menangkap pelajaran, Pak. Oh, kira-kira murid Ibu kenapa, Bu? Penyebabnya itu ada beberapa anak itu mengalami keterlambatan atau dia kurang memahami gitu, lambat dalam menangkap pembelajarannya itu, Pak. Terus yang kedua itu mungkin dari beberapa anak itu ada yang belum sarapan, belum sempat sarapan dari rumah, sehingga saat pembelajaran itu anak-anak itu kurang konsen gitu, Pak. Oh. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab kesulitan dalam menangkap pelajaran Ibu sampaikan itu kenapa ya, Bu? Iya tadi, Pak, tadi anak-anak itu kurang memahami apa penjelasan dari saya saat Oh. mengajar itu. Terus ada yang mungkin di saat dia lapar pikirannya tuh kosong dan tidak konsen gitu, Pak. Oh, anak jadi kurang fokus gitu ya, Iya, Bu? kurang fokus. Jadi seberapa besar harapan Ibu mengenai pembelajaran yang Ibu sampaikan? Eh, ya saya tuh sempat berpikir, Pak, ya ada beberapa faktor itu memberikan informasi pada orang tua ya. Terus agar anaknya itu sebelum berangkat sekolah itu bisa sarapan sehingga nanti di dalam pembelajaran itu dia bisa menangkap apa penjelasan dari bu guru gitu. Oh, ya. Menurut Ibu, bimbingan apa yang akan Ibu berikan? Bimbingan tersebut akan saya berikan seperti latihan-latihan soal atau mencari referensi buku-buku di perpustakaan dan mengerjakan soal-soal gitu, Pak. Oh. Kapan Ibu kira-kira melaksanakan bimbingan tersebut? Ya sampai terus-menerus saya beri bimbingan itu pada saat jam-jam istirahat atau jam setelah pulang sekolah itu, Pak. Oh iya, bagus Ibu itu. Kemudian apa komitmen terhadap permasalahan yang Ibu alami? Terus kira-kira apa saja dan siapa yang mendukung untuk kegiatan ini? Tentunya saya akan melaksanakan hal ini secara kontinu dan konsisten sampai terlihat ada perubahan yang terlihat di anak-anak nantinya, Pak. Kira-kira siapa saja, Bu, yang terlibat dalam masalah tersebut? Dalam hal ini tentunya eh, Ibu Kepala Sekolah ya, Pak, ya, yang akan membantu saya dalam menghadapi permasalahan ini. Kemudian orang tua wali siswa juga, serta rekan-rekan guru itu yang nanti saya bisa saling sharing ya sama rekan-rekan guru itu, Pak. Ya, saling berbagi ya, Bu. Iya. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depan? Tindak lanjutnya saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan dengan baik, Pak. Oh, bagus sekali rencana Bu Melia ini. Iya. Berarti kedepannya agar siswa lebih fokus, Ibu akan menjalin komunikasi dengan orang tua. Baik Ibu Melia, dari perbincangan kita kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Melia? Ya, dari perbincangan ini saya sedikit agak lega ya, Pak, ya, sudah menyampaikan beberapa permasalahan yang saya hadapi sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Melia. Saya rasa perbincangan juga sungguh sangat luar biasa dan saya harap Bu Melia dapat melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dan penuh semangat ya Bu. Ya, amin, Pak. Kira-kira saya nantinya bisa semangat lagi untuk membimbing anak-anak didik saya. Ya, sama-sama Bu Melia. Ya. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih Pak Icu atas waktunya. Langsung. Oke, Pak Icu, selamat atas terselesainya obrolan dengan Bu Mela tadi. Beberapa hal yang saya
lengkap dan ingin saya tanyakan Ya, Pak. itu terkait obrolan tadi. Ya. Bagaimana Pak itu perasaannya setelah melakukan obrolan itu tadi? Perasaannya alhamdulillah sangat senang, Pak, sudah bisa menjadi atau bisa membantu teman sampai bisa menemukan solusi. Ya. Terus ini, tadi kan Pak Icuk sempat tanya-tanya tujuannya Bu Maila kan ingin mendapatkan solusi, tapi ternyata setelah ngobrol dengan Pak Icuk malah Bu Maila itu mendapatkan solusinya sendiri gitu ya. Ya, Pak. Nah itu menurut Pak Icuk kira-kira kok Bu Maila bisa menemukan solusi sendiri itu kenapa gitu? Ya, Pak. Karena Bu Maila itu butuh dukungan dari teman sejawat dan pertanyaan-pertanyaan yang memicu agar solusinya itu bisa muncul dengan sendirinya. Oh gitu Pak Icuk. Ya. Untuk Pak Icuk sendiri sekarang, kira-kira kedepannya itu ingin kompetensi mana yang ingin Pak Icuk kembangkan dalam diri Pak Icuk? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan adalah mengembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan tajam supaya Kuci itu dapat menemukan solusinya itu sendiri, Pak. Oh, jadi dan bisa menyelesaikan permasalahan. Oh gitu. Berarti nambah pertanyaan yang lebih berbobot dan tajam gitu Pak. Iya, Pak. Oke, iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan motivasi Pak itu. Mungkin cukup sampai di sini. Kita sambung lain waktu jika ada obrolan lagi Pak Icuk. Ya, Pak. Terima kasih Pak Icuk. Saya mohon pamit dan terus semangat sampai kapanpun mengembangkan potensi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bu Mei. Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Bu Mei sendiri bagaimana kabarnya? Ya, saya sendiri sehat, alhamdulillah. Ini ya baik-baik saja. Begini Bu Ika, Ya. sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu Ika. Ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ya. kita hari ini. Baik Bu Ika, pada coaching kita hari ini ada coach, ada kuci, Ya. akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Ya, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Ibu nantinya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu Ika. Ya, baik, Bu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini akan saya tanyakan kepada Bu Ika, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu PRANS, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada kuci. Baik Bu Ika. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang diobservasi itu Bu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Bu. Oh gitu ya. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ika dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kuci menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah apa dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Oh gitu ya Bu. Iya. Oke Bu Ika, demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silahkan nanti Ibu melakukan coaching terhadap kuci ya. Iya. Ya gitu Bu Ika. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Icuk. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Tapi sebenarnya saya ingin menyampaikan kondisi sekarang, Bu. Kondisi guru yang kurang semangat dalam mengajar, minimnya variasi mengajar untuk mengakibatkan siswa cepat bosan. Kebosanan siswa itu pada akhirnya akan menjangkit ke guru, Bu. Sehingga teman-teman guru merasa semangatnya juga kurang. Oh, jadi Pak Icuk ingin menyampaikan bahwa semangat guru-guru saat ini dalam mengajar itu kurang begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Saya ingin memotivasi guru supaya semangat mengajar
dan mengenalkan metode teknik pengajaran terbaru Bu yang dikuasai oleh guru. Ini untuk mengantisipasi berubahnya pola belajar siswa sekarang yang pastinya juga jauh berbeda dengan ketika guru masih menjadi siswa. Dari pengamatan Pak Icu, guru yang semangat mengajar itu yang seperti apa tuh Pak? Guru yang semangat mengajar itu guru yang mampu meningkatkan motivasi belajar di kelas Bu. Motivasi belajar anak agar dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu dapat memberikan suasana yang nyaman dan kondusif sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara murid dengan guru dan tercipta perasaan suka terhadap pelajaran yang disampaikan. Kalau seperti itu, jika berada di level antara 1 sampai 10, menurut Pak Icu, sekarang itu teman-teman guru berada di posisi mana? Kalau teman-teman guru, kalau level penguasaan metode pembelajaran ini rata-rata ada di level 5, Bu. Terus untuk kedepannya, Pak Icu ingin teman-teman itu terus meningkat di level berapa? Untuk yang saya inginkan, teman-teman guru kedepannya paling tidak ada di level 7, Bu. Kira-kira apa yang Pak Icu lakukan untuk mencapai level 7 itu? Yang saya inginkan adalah mengevaluasi style mengajar. Yang pertama, dengan adanya kesempatan untuk mengobrol atau di luar pekerjaan, saling sharing, bisa mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Yang kedua, bisa mencari model atau metode pembelajaran, bisa dari belajar mandiri, mengikuti seminar, atau workshop, bisa juga dari YouTube, secara online maupun offline. Yang ketiga, bisa juga diagendakan di akhir pekan setelah pembelajaran selesai, kita adakan kumpul sebentar untuk berbagi praktik baik. Bisa kita awali dari diri kita sendiri. Di sini kita bisa berbagi model atau metode pembelajaran, misal dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT. Nah, kira-kira itu ya Pak ya, bisakah Pak Icu membantu mereka? Bisa Bu, tapi butuh waktu. Oh gitu ya. Bisakah dalam jangka waktu dekat ini, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Bisa secepatnya Bu, kira-kira di akhir pekan ini Bu. Oh baiklah, percakapan kali ini cukup ya Pak. Apa yang bisa Pak Icu ambil dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini, saya agak lega Bu bisa mencari solusi untuk menyemangati teman-teman mengajar lagi. Punya jadwal berkumpul dan sharing untuk saling membantu dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita. Oke, kita bisa sharing lagi minggu depan untuk evaluasi setelah Pak Icu melaksanakan praktik baik dengan teman-temannya ya. Saya ingin mendengar langsung cerita dari Pak Icu, semoga hasilnya sesuai keinginannya tadi ya. Baik Bu, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih atas waktunya untuk sharing hari ini Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Pak Icu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ika tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Icu. Ya. Nah sebelum penutupan ya Bu, ada beberapa pertanyaan nih Ya. pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur dikta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Oke Bu Ika, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching antara Bu Ika dan Pak Icu Ya. sudah berjalan dengan baik ya Bu. Dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu.
Itu. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Demikian observasi kita hari ini. Saya tutup ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, ya. sama-sama Bu Ika.